Jadi gue percaya kalau emosi kita yang kita bawain di studio ada energi yang bisa lo kasih ke penonton sehingga penonton sama-sama juga memberikan dukungan. Plus walaupun gua nggak religius, tapi yang gue bilang ayo kita doain yuk, kita doain itu tuh emang kalau ternyata kita bareng-bareng lakukan itu nyampe ke sana. Next year gue tuh sebenarnya udah beneran beneran udah nggak mau komentator. Masa sih? Makanya tapi lihat dulu ya kondisi ya. Berbicara mengenai tamu yang satu ini tidak terlepas dengan sepak bola Indonesia, apalagi yang sering menyaksikan di layar kaca tentunya sudah tidak asing lagi. Tanpa melihat layar kaca sudah terdengar suara khasnya. Langsung kita sapa Bung Valentino Jebret Simanjuntak. Halo bro. Halo bro. Ini teman lama banget. Ya. Dulu masih kita sebenarnya bisa lah Liga 2 bisa lah waktu itu ya kita main. Iya, berapa belas tahun yang lalu dan berapa kilogram yang lalu ya. Nah, itu yang paling penting, berapa kilogram yang lalu. Gimana bro kabarnya bro? Sehat bro, sehat. Alhamdulillah, puji Tuhan. Terlalu sehat malah kayaknya. Terlalu sehat. Terlalu ya? sehat. Ini makanya hitam gue. Jarang-jarang nih sebenarnya dalam posisi ini baru pertama kali gue mencoba menginterview ya, memberikan banyak pertanyaan kepada host nih. Bro, mau nanya langsung nih. Boleh. Nah, nih lo kan sekarang jadi sportcaster yang paling laku lah ya di Indonesia nih. Amin. Bagaimana nih bro komentarnya? Apa tuh? Komentar gua paling laku. Gua tuh sedih sebenarnya bro. Sebenarnya gue sedih karena gue tuh pengen tuh ngerasain yang namanya Ronaldo sama Messi. Oke. Ya kan, Messi bikin cerita, Ronaldo manuver. Ronaldo mulai golin terus, Messi nggak bikin gol, ujuk-ujuk ngegolin di Champions rame. Yeah. Nggak dikasih waktu sehari, Ronaldonya bikin gol menit terakhir. Jadi gue lihat persaingan itu membuat orang tuh lebih terpacu, lebih semangat gitu kan. Nah, gue mulai rame kan 2013, dan habis itu di blacklist tentunya. Jadi gue sempat yang tadinya udah naik gitu kan, setelah dari 2006 biasa-biasa aja naik, dihabisin lah semua kapasitas gue waktu itu di sana kan, bikin acara jebret ini jebret itu jebret ini, di blacklist. Akhirnya gue tiarap 2 tahun 3 tahun, gue main sosmed, dapat kesempatan lagi di net, terus dapat kesempatan lagi di Indosiar. Itu pun tahun pertama di Indosiar sempat disuruh tiarap dulu lagi karena nggak dapat approval dari pihak-pihak tertentu. Sampai akhirnya lolos lagi dan akhirnya sampai sekarang sama-sama di Indosiar. 2021 itu ada viral yang mirip-mirip 2013 lagi. Karena kalau sebelumnya kan 2018 itu viralnya viral karena U16 juara, Asian Games juara. Tapi di tahun 2021 apa 2020 ya, pokoknya yang kemarin itu ada gerakan-gerakan itu viral lagi. Gua diundang lagi kemana-mana segala macam. Itu yang gue bilang, lah kok udah 8 tahun masih gue lagi gitu. Nah selama 8 tahun itu teman-teman gue yang lain pada kemana gitu kan. Jadi gue sampai yang gue harus ngupgrade diri gue sendiri. Bukan karena wah dia udah begini nih, dia bikin ini tuh, tapi karena nggak ada yang lain. Aduh gue harus bikin apa lagi ya, gitu bro. Jadi orang bilangnya songong, tapi ya memang iya. Ngambil dari semuanya ada berkah ya kan. Pasti kan ada yang lebih kreatif juga. Ya udah apa boleh buat lah. Ronaldo juga banyak banget. Muncul pertama kali juga siapa sih yang nggak hatersnya dia kan banyak banget jumlahnya. Makanya gue senang tuh Ronaldo, ada yang bilang tuh di memes, Ronaldo nih orang yang harus kuat mentalnya. Karena dia ngambil penalti salah, lo bisa golinnya dari penalti. Dia gagal makin salah, lo nendang penalti aja nggak bisa. Dia nggak ngambil penalti, dibilang pengecut. Padahal itu kan Bruno yang mau. Jadi ya bener juga. Dulu gue tuh lebih ke Messi gue. Tapi begitu ngelihat Ronaldo karakter arogannya, tapi dia buktikan lebih mirip-mirip gue kayaknya malah dibandingkan gue ke Messi. Udahlah tanggung lah gitu ya. Memang bener sih. Kebanyakan mikirin orang malah akhirnya. Bener. Tapi ya itu sih bro. Gue ini juga buat temen-temen yang lain juga. Itu kan bagian dari sebenarnya personal lah kalau di stand up comedy kan. Kalau di bidang marketing itu namanya personal branding. Nah kalau teman-teman seprofesi gue kesentil gitu, kalau mereka tahu gue secara personal pasti tahu itu adalah cara dan gaya gue untuk menarik engagement sebenarnya. Tapi kalau teman-teman yang nggak tahu,
lebih banyak kan nyinyirin gue juga gitu. Walaupun akhirnya beberapa akhirnya menjapri gue dan mengatakan bahwa dulu gue memang bilang lu tuh A B C D. Tapi ternyata setelah melihat yang apa maksud lu melakukan itu, mereka banyak yang ya sekarang gue ngerti kalau emang kita mau dapat market ya ada hal-hal yang harus kita ini gini, karena di sportscaster itu kan ada yang dari dulu disebut marwahnya kayak bola lah. Bola kan ada yang bilang jangan hanya mikirin uang tapi marwah klub ini gitu kan. Bener. Di sportscaster juga ada. Jangan cuman untuk popularitas tapi harus menjaga marwah dari profesionalitas, kewibawaan dan kebaik dan benaran cara membawakan acara. Nah, itu sangat mendogma dan juga memberikan stigma pada teman-teman sportcaster. Nah, gua memang agak melintir dari situ, bro. Gitu. Oke. Nah, ini kalau misalnya di sosmed tadi sempat juga ada beberapa kampanye segala macam tuh ya. Itu tapi juga apa namanya baik itu dukungan, terus kemudian juga kritik tuh juga banyak juga, bro. Banyak banget. Nah, lo menempatkan sisi pujian, kritikan sampai akhirnya menjurus kata-kata nggak pantas tuh sambil memberikan edukasi kepada pemirsa juga tentunya itu gimana ya? Gua kalau bisa dibilang memikirkan dulu apa yang akan gua katakan sebenarnya. Gitu. Jadi kayak ada satu orang yang juga lagi paling dibenci sekarang, cuma juga paling laku, ada yang namanya Justinus Laksana ya. Nah, itu bisa dibilang dia tuh benar satu dari yang dengerin apa yang gua pernah bilang sama dia dulu gitu. Dan sekarang dia bisa gue bilang kalau untuk pundit di YouTube dia paling nomor 1 dibanding gue bahkan. Nah, bagaimana menghadapi pujian dan kritikan? Kalau lagi-lagi sih gue pas dapat Panasonic Award itu kan gue quote satu yang Ronaldo tuh kan yang bilang bahwa your hate make me stronger, your love make me unstoppable kan. Jadi ya kebencian itu gue akan jadikan bahwa itu sesuatu yang akan ada sepanjang karir gue. Dan haters gonna hate kan selalu pasti. Gitu loh. Jadi gue akan lakukan aja apa yang memang harus gue lakukan, dan at the end mereka akan tahu kok kalau apa yang gue lakukan itu penuh dengan persiapan, penuh dengan perhitungan, penuh dengan kalkulasi resiko yang ada gitu. Nah, ketika pujian gue malah dulu gini, bro, salahnya gue tuh akhirnya gue lebih mikirin kritikan. Karena dari awal zaman Twitter tuh 2013 kan banyak kritikan juga gitu. Sekarang udah ada sosmed yang banyak gitu. Tapi gue lupa bahwa sebenarnya yang harus lo fokusin tuh yang malah mendukung lo. Ngapain lo pusing dengan yang membenci lo gitu loh. Makanya abis itu kan gue bilang jauh dibenci, dekat minta selfie kan gitu. Jadi ketika dia di sosmed kasar banget gitu, giliran ketemu foto dong, apa dong segala macam gitu. Akhirnya gue berusaha untuk gue fokus pada yang memang mensupport gue gitu. Nah, jadi gue terus kemudian akhir-akhir ini dibilang gue anti kritik kan. Gitu. Gue dibilang anti kritik. Nah, sebenarnya kalau dibilang anti kritik, kenapa gue begini-begini aja dari 2013 kan gitu. Sebenarnya kan itu penuh dengan kritikan, penuh dengan penzoliman sebenarnya gue, bukan cuma kritikan gitu loh. Nah, kemarin kenapa gue kesannya anti kritik? Lagi-lagi gitu. Kemarin tuh adem-adem aja, bro. Kok nggak naik-naik nih gitu. Sementara kita kan kalau program itu kan perlu sesuatu yang catchy supaya share ratingnya naik kan. Gitu. Nah, ada poin di mana salah satu klub punya admin itu nyindir gue gitu. Nah, sayangnya klub itu adalah klub yang sangat gue respect dan gue sering menceritakan kebagusan klub itu tanpa dibayar. Gue menceritakan bagaimana stadionnya sekarang dikelola dengan baik, ada yang namanya official merchandise, bla 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 bla. Loh, gue bilang kalau itu masuk dalam bagian yang hiperbola dan dia minta gue jangan hiperbola, oke, mulai besok gue nggak usah ngomong apa-apa ya tentang tim lo. Benar. Makanya yang punya timnya akhirnya telepon gue langsung pagi-pagi. Sampai gue bilang, Pak, ini sih tidak perlu sampai level Bapak, Pak. Ini level-level admin aja, cuman saya mau nanggepin. Kenapa? Karena juga lagi nggak ada yang rame nih, Pak, gitu. Nah, gue bales kan tanpa tedeng aling-aling, langsung di sosmed gue. Ternyata kalang kabut, bro.
Oh. Kalang kabut karena ternyata dia juga pernah melakukan itu kepada orang lain, Oke. tetapi tidak terlalu masif dampaknya. Nah sekarang yang dihadapin gua kan, gitu. Sejelek-jeleknya gua tetap ada yang mensupport gitu. Iya, iya, iya. Rame lah di situ. Nah admin ini kemudian berusaha meminta maaf ke gua tapi agak-agak nggak ikhlas gitu. Jadi akhirnya gue bilang aja, sekarang gini gue bilang, kalau emang lo minta seperti itu, pas besok lo main tim lo, gue akan datar aja dan gue nggak akan melakukan apa yang biasa gue lakukan. Kira-kira lo siap nggak gitu loh, bahwa nanti seakan-akan gue tidak objektif terhadap tim itu. Kita sekarang berusaha objektif aja selalu dibilang, lu nggak netral, lu si A, lu si B gitu. Nah, sekarang gimana maksudnya? Akhirnya apa jawabannya, bro? Bukan begitu, Bang. Kita emang cuman pengen, kalau Blue Ocean tuh dia pengen mainin ombak yang lagi ada, supaya rame. Karena gaya adminnya mereka ternyata adalah gaya admin yang ngikutin wave yang ada, supaya viral terus. Gue bilang, kalau mau kayak gitu caranya, ini gue buka di sini lah, karena ini harusnya enggak. Gue bilang, kalau lo mau begitu caranya, ya lo ikutin dong teman-teman yang lain yang ngeset untuk kita bikin seakan-akan kita nih perang. Tapi kan lo enggak, lo emang kayak ngajak gue perang beneran. Sebenarnya kan lo tinggal telepon gue. Ada skenario lah. Iya, dan itu kan banyak terjadi. Banyak terjadi kok. Admin A dan admin B yang merupakan dua korporasi besar tapi sebenarnya udah janjian. Karena dia pengen membuat ombak dari followers ya kan. Benar. Nah lu kan kenal, gue bilang. Yang punya pun kenal sama gue. Lah gue sering nge-MC-in di tempat lu. Apa sih susahnya? Bang, besok gue bilang begini ya. Gue juga akan bilang, oke, ntar gue balas begini ya. Jadi kita udah siapin. Kalau lo biasa kerjain agensi kan udah siapin decknya. Storyboardnya mau bagaimana nih gitu. Nah lu kan dadakan, gue bilang. Nah tapi ada pihak lain yang tetap melihat itu gue arogan. Karena ada isu katanya admin itu katanya jadinya akan dipecat. Sehingga gue ternyata anti kritik. Akhirnya membuatlah hashtag. Itu olahan orang lain tuh, bro, yang hashtag itu. Gerakan mute massal. Itu olahannya orang Twitter. Maksudnya masa di Twitter, karena kan gue nggak aktif di Twitter. Gitu. Sama satu lagi yang katanya gue nggak anti kritik adalah yang gue kasih somasi di Instagram kepada salah satu akun bola yang akhirnya gue temuin. Karena bagi gue kata-kata yang udah menjurus ke organ-organ dan lain sebagainya dengan anak gue udah makin gede, kan dia bisa baca. Ya, physical abuse tuh nggak. Iya dong gitu. Lo kalau celah-celah yang asik-asik aja, gue mah dari dulu kan gue diem-diem aja gitu. Untuk apa juga ada apa namanya anti rasisme juga kalau ya kan. Betul. Dan akhirnya gini, karena gue dibilang alay, gue cuma mau bilang gue bisa memainkan bahasa gue sesuai dengan yang diperluin. Jadi saat itu terjadi, bahasa gue di IG memang bahasa gue dulu sebagai seorang lawyer. Jadi terjadi perubahan bahasa gitu loh. Nah ternyata orang pun akhirnya dibikin viral lagi, bro. Baik Pak SHMH, baik Pak SHMH. Kenapa sih lo mesti pamerin gelarnya? Nah ini gue kasih tau juga, bukan pamerin gelar. Kalau kita sebagai kuasa hukum ataupun sebagai pengacara, ya memang pada saat menyebutkan nama kita ya disebutkan gitu loh. Nama panjang, gelarnya apa gitu, bukan mau pamer gelar gitu. Rame lagi. Ya gitulah, bro. Tapi itu tadi 2021 masih gua juga. Gitu. Ya berarti memang targetnya memang bikin enak juga nih sebenarnya. Bro, ngomongin masalah nama Valentino Simanjuntak buat stakeholder sepak bola Indonesia sebenarnya juga mungkin stakeholder APPI awalnya ya dulu ya. Nah, mungkin sebenarnya apa yang membuat lo tertarik atau bisa sampai masuk ke APPI saat itu? Gue dari kecil emang jadi pemain bola kan, atau badminton. Akhirnya dua-duanya nggak jadilah, singkat cerita, karena orang tua nggak support. Gue dari SD sampai kuliah, kalau orang ada sebutan nama emaknya, ada sebutan apa, gue tuh dari kecil sampai gede ya namanya Valen Bola. Valen Bola. Mau di SD, SMP, SMA. Email lo zaman dulu gitu, valenbola@hotmail.com. Bukan, itu Ijul. Ya? Ijul bola. Itu Ijul bola. Untungnya gue enggak. Nah, gue akhirnya ini, bro.
gue ada di persimpangan jalan, anjir gue jadi mau jadi apa nih gitu. Akhirnya kan gue ngambil hukum karena orang Batak banyak ngambil hukum kan. Udahlah selesai lah itu, selesai kuliah, gue siaran, bukan ya, sebagai pengacara terus gue dapat kesempatan siaran yang adalah tidak lepas dari komunitas yang dipresideni Bapak ini dulu dan Ijul Bola yang ngasih tahu info castingnya. Akhirnya di sana terus waktu itu gue kenal Bang Feve kan, gitu loh. Bang Feve lagi sama Arya waktu itu, Arya yang habis itu juga ke LPI, ngajak gue karena mereka lihat gue ini kali ngerti hukum terus suka bola. Itu awalnya. Itu awalnya. Akhirnya gue bantu-bantu freelance. Dengan dulu di aktenya malah ada Gusti Randa. Ada Gusti Randa. Sampai perjalanan waktu terjadi perubahan di struktur, akhirnya malah Bang V, Arya udah mental duluan. Habis itu Bang V juga udah nggak lagi di situ. Akhirnya kita buat struktur baru di mana gue jadi GM-nya akhirnya. Yang tadinya gue bagian legalnya doang. Akhirnya gue kalau bahasa corporate COO-nya lah, operasionalnya lah gitu. Nah, ya dari situ bro kalau APPI mulainya. Kalau boleh dibilang lo boleh pilih sebenarnya enakan pengacara atau komentator? Kalau ya ini keren nih pertanyaannya, karena ini berkaitan dengan kalau anak-anak sekarang tuh yang ngomong tentang passion gitu kan. Nah, karena cincinnya sih cincin udah mulai ditanggung-jolin tuh kalau udah pengacara banget. Bukan, ini maksudnya ini Indonesia setiap gue bawain juara terus. Oh iya. Ya kan? Nah, itu gue kan ngambil hukum karena gue mencari tempat di mana kesukaan ngoceh gue nih cocoknya apa ya gitu. Ternyata di pengacara nggak selamanya lo ngoceh dengan sistem hukum di sini. Beda sama yang kalau gue nonton dulu Ellie McBeal, yang kayaknya lo kemampuan lo untuk meyakinkan dan kemudian ngomong ke juri itu sesuatu yang sangat penting. Di sini kan nggak pakai juri sistem hukumnya. Dan ternyata kalau korporasi lebih banyak dokumen dan lain sebagainya. Jadi kalau duitnya teman-teman gue jelas lebih banyak yang sekarang jadi pengacara. Tapi happiness gue ketika gue nyerocos depan TV, ngobrol kayak gini sama lo, terus gue wawancarain orang juga, gue komentatorin, gue jauh lebih senang di situ. Iya sih ya. Plus lo juga menyaksikan apa yang lo suka kan. Itu yang bagi gue oke lah. Ya justifikasi gue ketika lihat teman-teman seangkatan gue udah pada kaya-kaya nih sekarang. Terus gue kalau di level mereka ya biasa-biasa, tapi gue punya tapi gue happy sama kerjaan gue gitu. Tau-tau mereka happy juga sih. Plus mereka juga gak dikomentarin lagi. Iya, itu dia. Jadi gue kayak sama level mereka tuh gue jadi malah yang kayak dipanggil buat nge-MC acara mereka, men. Jadi kan lebih bos mereka kan. Bro, kita nostalgia dikit nih. Gue tertarik nih, pasti juga membuat lo mengingat lah masa dulu lah. Tahun berapa pertama kali masuk studio, terus masih ingat gak jadi host pertandingan apa pertama kali? Gue harus ceritain sebelumnya dulu, bro. Karena itu terjadi di tempat, itu terjadi di dekat tempat lo dulu yang dekat Wisma Atlet. Yang di dekat Wisma Atlet. Zamannya masih kita habis main di lapangan penuh, kita habis main di Kapos di Senayan. Namanya Kapos bener ya. Iya, terus kita makan kan di situ. Makan itu 2006 2007. Kita makan, si Ijul Bola ini dia kan emang kayaknya suka ini juga kan, nawar-nawarin orang untuk casting. Gitu. Nah, yang ditawarin pertama Super Agent. Super Agent. Yang ditawarin pokoknya gue mukanya inget gue, tapi sekarang namanya nggak inget. Yang anak futsal itu loh, yang anak Ijul, yang agak keriting, pokoknya angkatannya si Bayu lah. Tapi sekarang PNS dia. Itu dia ditawarin. Ricky. Jago juga. Ya. Dia tawarin. Oh iya bang, ini yang kedua siapa gue lupa. Nah, gue duduk sebelahnya. Mungkin Ijul nggak enak. Lu mau coba juga nggak gitu bro. Akhirnya gue dipanggil casting 2006-2007 itu. Gue pertama kali duduk di studio, terus kayak ngadepin kamera, bener-bener ya briefingnya tuh nanti lu, wah pokoknya dari A sampai Z, karena gue nggak tahu. Terus sebulan kemudian gue dapat panggilan membawakan Jepang Korea U19. Dan harus play by play. Gua nggak tahu namanya, gua nggak tahu ini, pokoknya diterjunin aja. Ya udah, tentu saja sangat berbeda dengan yang sekarang.
Dulu gue Lebih corporate. dan emang bagi gue dulu juga emang yang begini tuh norak bro. Karena menurut gue itu kan yang kalau radio kan. Iya. Zaman sekarang kan udah ada visualnya, ngapain lo? Ya itulah kita terdoktrin si orang-orang bule ini kalau bawain ya memang udah terbentuk. Kita nonton Liga Italia, nonton Liga Inggris kan yang udah broadcastnya bahasa Inggris. Iya. Padahal kalau kita telusuri lagi yang komentator asli Italia banyak lebih gilanya. Iya. Yang Roma, Iya, Milan iya. tuh, Crudeli Apalagi segala macam. Libertadores misalnya. Oh, gila-gila semua kan. Akhirnya udah disitulah gua sampai 2010 bro. 4 tahun ya, lumayan 3 4 tahun. 4 tahun ya. 4 tahun 400.000 lah bro. Oke. Saya episode 400 terus naik jadi gope. Tuh, Gua buka aja tuh. tuh. Dibuka tuh langsung Gua semuanya. buka, gua gope. Terus gua masih kerja di kantor 2 tahun. Oke, itu masih Iya, jadi gua kayak habis menekuni. Champions League apa gua pulang ke kantor langsung nginep. 2008 gua pikir gua harus putusin untuk salah satu deh. Itu tadi pertanyaan lu tadi, Iya. apakah lu mau jadi lawyer, Iya, apakah lu mau jadi ini. Gue putuskan untuk tanpa kejelasan penghasilan, gue jadi ini aja deh. Tapi gue nggak bilang orang tua 2 tahun, setahun ya? kalau gue udah resign. Jadi gue tetap pagi-pagi berangkat. Entah di mana. Entah di mana gue. Sampai akhirnya duit gue habis. Gue kalau keluar nih gue nggak ada duit nih makan kan. Akhirnya gue sering berangkat siang. Berangkat siang. Curiga deh. Ditelepon. Saya mau ngobrol sama anak saya, ada keperluan. Oh, pinter juga. Yoi, bos gua, anak bapak udah setahun yang lalu pindah. Resign. Karena emang mereka pengen banget lo jadi lawyer ya. Sebenarnya gua udah nggak dibukain pintu rumah waktu gua masuk IPS. Karena dia maunya gua IPA. Karena kan mereka ininya kerjaannya kan berhubungan dengan teknik. Itu kejadian bener tuh. Kejadian gua nggak dibukain Dikunci pintu. bener, Iya, terus gua ternyata gua dapet di Unpad. Itu pun masih dimarahin, kenapa nggak UI, ya kan? Kenapa mesti Unpad, lu harus ngekos gitu. Ambilnya didukung tapi. Lo ambil hukum. Enggak juga. Enggak lah. Udah bokap gua udah pupus harapan dulu. Oh, Udah oke. nggak tahu lah, lu udah Serah lu IPS gitu. Akhirnya ada harapan lagi buat mereka, Dik. Harapannya adalah oke, berarti lu masih bisa either lawyer atau lu jadi jaksa atau hakim. Karena di keluarga ini belum ada nih jaksa hakim gitu kan. Sampai gua S2, terus gua membelot begini kan. Makin sedih lagi lah bokap gue kan. Ya udah, paling gue akan bisa membuat bokap gue senang tuh gue menyelesaikan S3, udah itu aja. Oh, yang sekarang lo lagi. Iya, cuman karena pandemi akhirnya gue kemarin tunda dulu. Paling itu, itu sih kayaknya akan gue lakukan. Tetap gue ngambil hukum lagi. Karena untuk profesi yang lain gue udah mengecewakan mereka kan. Karena harapan. Tapi mereka support ya sekarang, profesi sekarang mau nggak mau udah. Sekarang mau nggak mau supportnya juga kocak sih bokap gue tuh. Setelah di acara-acara keluarga Batak tuh banyak yang ngomongin. Itu ternyata anakmu ya gini. Baru ada bangganya nih. Iya. Tapi sekarang nomor telepon gue suka digadein sama dia. Aku mau ada acara, gue dikasih tiba-tiba nelpon. Kalau saudara lu tau lah, tolonglah bantu dulu katanya. Gue bilang, Pak, lu kasih nomor telepon gue ya. Yang ini itu kan inimu. Aku kasih lah supaya langsung telepon sama. Nggak begitu caranya di dunia entertainment. Ya udah, tapi udah bisa diterima bro. Udah bisa diterima. Tapi dia berpesan ya, tapi tolonglah sampai gua di hari tua ini, penting gua pengen anak gua ada yang doktor gitu. Wah mantap lah. Nih kalau misalnya sekarang ngomongin masalah tadi tuh dari sisi masalah mengomentari pertandingan nih. Ini kan gaya lo bener-bener extraordinary nih. Yang salut dari kita semua termasuk gue juga bisa mencoba. Pasti banyak bro yang masih memberikan trial diri sendiri gitu kan. Ngomentarin nggak putus-putus, nadanya cepet gitu. Ini spesial teknik atau lo diskusi dengan seseorang? Gue itu sebenarnya latihan bro. Latihan karena sebelum akhirnya gue gini, di bagian hidup gue setelah gue keluar dari kantor hukum bro, akhirnya gue kerja di radio juga. Nah dari kerja di radio itu gue sambil kursus juga di sekolah presenter. Nah ternyata radio itu adalah radio-radionya para pembicara publik gitu. Nah gue baru tahu ada yang namanya lembaga-lembaga training. Dari yang ngisi-ngisi acara di situ, akhirnya ngasih gue kesempatan jadi pengajar di sana. Sampai akhirnya gue ada ngajar di beberapa tempat konsultan training gitulah, di tempat trainer lah. Ada yang marketing, ada yang public speaking dan lain sebagainya. Nah, sambil gue jadi komentator yang masih normal, yang memang gaya slow gitu. Nah, ketika gue di challenge 2013, kita butuh pembeda karena ini nggak ada yang nonton.
gue butuh yang kayak Tarkam, lu cari jargon, terus bikin heboh. Gue tolak mentah-mentah waktu itu. Gue bilang udah bukan gayanya gitu lagi dan gue nggak pernah bergaya begitu. Ya udah pokoknya lu kalau lu take it or leave it. Kalau enggak ya udah ini timnas kesempatan buat lo. Dan itu pertama kali gue akhirnya loncat lagi dari si cable TV itu, gue Liga Inggris ke global. Habis itu kan ini Dimensi TV. Gue pikir aduh sayang nih kalau gue ngambil gitu. U19 nih Evan Dimas U19 ya udah gue cobalah. Ya udah kalau mau coba kirim rekaman lo. Gue bilang kan gue udah 6 tahun jadi presenter, nggak usah kirim lagi. Ya karena ini gayanya beda, lo coba. Ya itu akhirnya gue lihat video-video, gue latihan, gue kirim, diterima gitu. Ujuk-ujuk kan viral. Nah waktu itu ada Didan sama Ibnu kalau gue nggak salah inget. Nah Didan nggak nyanggupin untuk dibikin gaya begitu. Ibnu juga sama deh, gitu. Akhirnya gue yang gayanya begitu. Dan padahal sebenarnya harusnya bareng-bareng disuruh bikin rame begitu. Coba beberapa jargon, ya udah akhirnya itu kayak gitu dik. Nah akhirnya di situ gue seperti yang lo bilang, gue sebenarnya dengarnya aja malu gue awalnya. Bener, tapi waktu itu siapa yang bilang sama gue ya? Len, tapi gini, ini juga banyak yang orang nggak tahu. Gue tuh banyak teori. Jadi ada yang namanya Johari window kan. Saya tahu tentang diri saya, orang lain juga tahu. Berarti kita apa adanya. Ada yang saya tahu tentang diri saya tapi orang lain nggak tahu. Berarti ada yang kita tutupin. Ada yang saya tidak tahu tapi orang lain tahu. Berarti orang tahu potensi kita yang kita nggak tahu. Ada yang saya tidak tahu, orang lain juga nggak tahu. Berarti orang gila dah. Nah, ada yang bilang sama gue, nah berarti itu yang nyuruh lu ngomong ini adalah orang yang bisa lihat potensi lu sebenarnya. Yang lu selama ini nggak tahu dan lu nggak menyadari. Walaupun gue nggak nyaman, tapi ternyata dalam tanda kutip itu yang menghasilkan rezeki lu. Lu mau terusin apa enggak gitu bro. Akhirnya gue tetapin, ya udahlah. Walaupun awalnya gue nggak nyaman, gue sendiri nggak nyaman. Bini gue kalau denger itu sampai hari ini pun ganti TV bro. Karena dia juga malu, karena gue bukan yang di rumah. Kamu segera ambil gelas, nggak pernah juga di rumah gue. Akhirnya terjawab pertanyaan gue itu sebenarnya itu kalau di rumah keluarga lo tuh mendengar itu. Iya di rumah gue tuh gue orang normal. Orang tuh banyak berpikir gue di rumah juga ngomongnya cepet, bahasanya kacau alay gitu. Enggak, gue orang normal. Bini gue waktu 2013 gue datang udah viral nih, final nih. Dia bangun, gue datang, dia tidur. Gue bangun pagi-pagi doang dia ngomongin, lu bikin rame ya? Kenapa? Itu teman gue semua WhatsApp katanya lu lagi rame gini-gini. Emang ngapain? Lah lu nggak nonton? Enggak, orang geli lihat lu ngomong gitu. Ya udah akhirnya jadi gini. Kalau orang aja kayak banyak yang komen, gue sih nggak kaget ya, orang bini gue aja gitu. Walaupun akhirnya makin kesini bro, anak udah 3. Sekarang mereka mulai suka kalau gue siaran mereka nonton. Sekarang akhirnya gitu dan akhirnya udah sering ngikutin nggak? Akhirnya udah mulai terbiasa. Ngikutin nggak? Ya, anak gue sekarang yang paling kecil yang umur 3 tahun kan punya julukan kakaknya ini si ini itu. Kalau gue apa? Gue bilang papi manggilnya kan. Papi Valentino Jebret gitu. Udah tahu sekarang apa? Indonesia, tahu juga tuh kayak gitu-gitu. Mungkin kakaknya sering ngasih tontonan gitu. Jadi ya mereka juga geli bro. Tapi akhirnya gue pikir ya udahlah rezeki di situ lah. Sampai sekarang. Ritual apa sih Len? Maksudnya kalau lo menyiapkan fisik yang luar biasa 90 menit play by play dan dengan gaya lo tuh, lo punya ritual nggak? Ritual khusus apakah memang ya jaga stamina atau segala macam? Iya kalau gue secara riders kayak orang mungkin harus air hangat atau apa, gue nggak. Malah gue bisa dibilang mungkin nggak terlalu ngejaga itu ya gitu. Tapi gue kalau misalnya kayak ada momen-momen lebih ke turnamen bro. Karena kalau liga kan memang satu season. Makanya persiapan gue kalau liga tuh biasanya di awal musim udah gue siapin. Kayak dulu tuh yang mengganti terminologi normal menjadi terminologi gue bilang jebretpedia lah waktu itu. Nah, tapi kalau turnamen gue memang ritual gue selalu mencoba meng-create. Gue selalu menganalogikan gue nih kayak kalau penyanyi tuh punya album. Nah album satu tuh jebret sama kutipan-kutipan pahlawan karena waktu itu timnas. Bener. Begitu gue bawain klub, gue kan nggak bisa berpihak.
Berarti apalagi yang harus gue temuin, apalagi yang harus gue temuin gitu. Yang siapa kita, Indonesia lagi, viral juga. Bulu tangkis, gue bisa bilang Tega, Rata Kau juga pakai persiapan. Jadi kalau lu tanya ritual gue malah lebih kepada gue ambil kertas, gue harus bikin coretan untuk terminologi. Untuk gue pakai dan harus gue pikirin. Nah, lucunya sekarang akhirnya gue kalau dapet job untuk iklan, baik suara gue doang atau ada guanya, mereka tahu tuh, mereka cuma ngasih skrip yang memang dari copywriternya, tapi diminta untuk Len lo olah ya, yang pas buat lo juga kira-kira kata-katanya apa gitu. Jadi gue lebih cenderung ritual gue adalah mencari apalagi nih yang baru, apalagi nih yang baru, karena gue nggak mau bosen juga gitu. Makanya kemarin kan ada sesuatu yang viral dianggap gue tidak mendidik atau apalah, karena kemarin ya itu dia, gue udah pakai yang baik dan benar, terus gue pakai idiom-idiom bahasa Inggris, nggak naik bro. Ujuk-ujuk TV bilang, nih kita masih jauh banget nih, udah lu balikin lagi dong ke yang lu yang gitu gitu. Ya itu gue bilang tendangan 3 kali kan pemain nggak bisa cetak gol. Penasaran dong, di otak gue penasaran tuh Anya Geraldine. Jadi gue bilang ini sudah berulang kali dia lakukan ini, pasti Anya Geraldine sekali dia penasaran. Rame lah itu semua. Tapi muncul itu apapun tiba-tiba. yang gue sebut pasti gue pakai ritual yang tadi lu tanya apa nih. Konsep lo punya ini. Iya, menipu ya. tuh kan kalau dihukum 378. Iya. Gocekan gitu loh. Umpan terupas kan, umpan membelah misalnya. Dan gak gampang loh nemuin itu gitu. Iya, susah lah. Dan udah ketemu nih, kita udah coba pakai, Bro. Nggak dianggap orang, berarti nggak rame. Ya. Justru ketika orang ngomongin, dapet nih, baru gue centang, berarti besok gue pakai lagi. Masuk kamusnya jebret. Iya, tapi yang nggak kepake gue buang. Justru itu yang akhirnya berarti ini bisa gue masukin nih. Berarti udah kena di orang nih gitu, Bro. Tendangan LDR gitu. Komentator sepak bola Indonesia favorit siapa? Aduh, gue tuh kalau ditanya itu, Bro, susah bener gue. Soalnya dulu gue nggak terlalu merhatiin komentatornya, Bro. Yang gue perhatiin kan hostnya. Iya. Tapi ya kalau legend udah pasti Bung Sambas. Karena teringat banget lah gue, dia memang secara broadcasting voice itu dapat keren. Terus kemudian secara kata per kata juga gokil kan, yang kita doakan segala macam gitu. Itu yang legend lah. Tapi yang memang kerja bareng sama gue, sekarang gue sadari ya, kalau menemukan kata menjadi sebuah kata yang indah terus dipadu dengan intonasi, itu Hardy Menkoto menurut gue. Mau apapun itu bagi gue itu susah. Stok vocabnya banyak banget. Iya, dan ternyata karena dia nulis kan. Karena dia nulis gitu. Gue tuh berusaha banget sebenarnya. Gimana biar bisa indah kayak begitu kata-katanya. Dah lah, gue dapetnya yang unik begini aja lah, yang kata-kata ngetren aja deh gitu. Gue sih berharap bisa kayak dia. Terus kalau pengetahuan dan broadcasting voice yang baik dan benar sekarang bagi gue Rendra. Rendra Sujono. Gue selalu bilang itu di mana-mana gitu. Makanya tapi gue tahu gue nggak bisa jadi Rendra kan. Dan gue nggak bisa jadi Hardiman. Ya udah, gue harus punya gaya sendiri semuanya. Nah, itu gue selalu inget tuh, ada tuh dulu gue bikin Jamur Jebret kan. Yang bikinin tuh anak di deket Solo lah tuh. Dia bilang kalau lo nggak jadi yang pertama, jadi yang terbaik atau yang terunik. Udah gue ambil yang terunik aja. Setidaknya masuk Iya, karena gue cempreng, gak broadcasting voice. Sastra bahasa-bahasanya gue bukan penulis, gue nggak suka baca sastra. Jadi di otak gue nggak bisa tuh gue rajut dengan kata-kata cepat tiba-tiba indah tuh kata-katanya. Udahlah, gue cari yang unik aja lah gitu, Bro. Bro, itu sibuknya luar biasa. Tapi kalau misalnya mau ngikutin perkembangan sepak bola sekarang gimana tuh, maksudnya dari sisi belajar lagi, atau kalau tiba-tiba tadi tuh misalnya Jepang Korea play by play gitu, apa yang lo lakuin? Kalau sekarang sih Google kan ada ya, jadi bisa lebih cepat lah untuk kita bisa mencari informasi. Kalau gue beda TV, Bro, beda permintaan. Jadi kalau permintaan di TV yang sekarang, memang gue tidak dibebankan untuk memenuhi kepala gue dengan fakta, data, research, kedalaman statistiknya si figur-figur yang di lapangan. Tapi gue memang lebih difokuskan untuk mengartikulasikan apa yang gue lihat di lapangan. Karena itu yang satu lagi adalah perannya si punditnya, perannya si expertnya gitu. Tetapi karena gue juga punya media sekarang di mana gue harus juga
di belakang layar tapi juga kadang harus bantu ini itu. Biasanya kalau memang ada waktu yang udah diberikan gue belajar juga bro. Tapi kalau itu sifatnya dadakan gitu, itu biasanya cepet-cepetan kita pada saat kita match sambil nonton, terus dia gilirannya pandit yang ngomong, gue colongan tuh. Tadi si ini gimana, kayak kemarin tuh misalnya Adi Setiawan, giliran si Kus ngomong, gue cari tuh datanya Adi Setiawan. Kus selesai ngomong, baru gue bilang lagi, ya anak dari NTB ini dulu pindah ke sini. Jadi trik-trik aja biar ternyata dia ada juga nih, tahu juga nih. Jadi gua data. Habis gua puji gitu, bolanya lepas bobol lagi. Si Adi Setiawan kemarin baru gua angkat. Bukan Arthur malah Adi yang kemarin salah intercept. Nih kan malah Arthur bagus kemarin crossing-crossingnya. Jadi lo 90 menit play by play itu juga melakukan banyak aktivitas ya, sambil belajar, sambil ngulik data ya. Wah, bro, kalau bisa dibilang sih, kalau masa itu sih gue udah lewat sih. Masa yang gue dulu bener-bener harus ini itu. Nah sekarang enaknya karena gue di APPI juga dulu gitu. Terus udah 3 tahun juga. Gue 3 tahun ya. 3 tahun bawain Liga Indonesia. Masih ingat dia kemarin dari sini, kemarin dia klub ini. Yang enggak paling misalnya yang baru-baru tuh, itu paling harus cari tahu gitu kan. Kalau yang lain masih ingat. Nah lu bayangin gak Rendra 15 tahun gak berhenti bawain Liga Indonesia? Luar biasa ya. Apa enggak dia emang dari ini anak masih bocah dia udah tahu dia main di mana, dia bisa ceritain. Makanya kalau Rendra bisa ceritain semua. 15 tahun men, semua TV manapun Liga Indonesia pasti dia yang bawain. Benar. Makanya COO dia sekarang, ya kan? Tapi pinter dia COO-nya Liga 2, jadi Liga 1 tetap masih siaran. Itu kalau di Liga 1 smart move. Kalau Liga 1 dijulitin. Iya kan, masa lu ngomentarin tim lawan lu gitu. Iya kan? Kalau gua kan netral aja. Nah, lo akrabnya sama Rans paling. Silakan nih bro, ini nggak termasuk Raiders nih sebenarnya. Iya, jadi jangan takut. Thank you. Mango juice tuh nggak termasuk Raidersnya Valentino Jebret. Gak ada Raiders gua. Nah sekarang kita mau tahu juga nih pertandingan yang paling memorable lah buat lo, memori yang ketika lo membawakan nomor 1 benar-benar tuh berkesan dan lo puas juga terhadap performa lo sebagai host. Ya itu sih bro, yang memang awal mulanya viral sih, Evan Dimas. Iya, itu luar biasa sih ya. Itu karena gue pertama kali play by play untuk timnas. Terus gue pertama kalinya play by play di luar dari kabel TV itu. Jadi di terestrial. Terus gue pertama kalinya mendapat perhatian publik. Dan yang gokil juara. Iya sih. Di partai final itu adu penalti pula. Itu gue lupa gue semifinal atau apa ya. Gue jalan dari Bandung waktu itu. Itu benar-benar merasakan bahwa sepi jalanan Len. Dan gue harus mampir ke rest area di Cipularang tuh, ya udah dengerin lo bersama nonton itu, dan semuanya tuh semua restorannya di situ rest area penuh gitu. Pada nonton itu ya. Jadi emang benar-benar kesihir luar biasa banget. Itu merasakan bahwa wah ini kita ala-ala masuk Piala Dunia lah gitu. Iya. Padahal U19 ya. Iya dan itu jadi lo itu ya benar-benar tonggak wah, awalnya. Iya bro, itu dia gua apa ya? Karena gini yang orang kan juga bilang, lu tuh kayak komentator luar dong, walaupun negara ini tapi lu harus netral dong. Susah. Oh bagi gue itu nggak bisa. Lu kalau minta gue sebagai host timnas TV apapun ini nanti yang nonton, kalau lu minta gue netral timnas main, jangan pakai gue. Kecuali lu di hire sama Sky Sports. Nah kalau Sky Sports beda lagi kan, pakai bahasa Inggris pula kan. Dan gue emang agak ini bro, kalau udah bicara Indonesia tuh gue agak nasional. Karena lo dulu juga lo sebagai supporter nasionalis gitu ya. Ya lu tahu ya, lu tahu lah kita supporter dulu kan. Iya, kita dulu supporter juga. Jadi memang emosinya beda. Dan lu bisa bandingin, dan gue selalu bilang sekarang sama temen-temen kalau yang banyak yang nanya sama gue bilang emosi lu tuh ketahuan kalau lu masih terus coba menjaga profesionalitas lu sebagai host olahraga di timnas dengan yang emang lu tuh bagian dari supporter. Benar. Nah, gue melakukan gabungan dari dua itu, gue bilang, sehingga gue adalah orang-orang yang lagi nonton di rest area tadi, tapi pegang mic. Itu aja bedanya. Jadi kalau lu ada yang denger gue teriak ya kenceng banget, nangis segala, ya itu yang kita
alami saat kita Iya, nonton kan. bener. Itu yang gue mau transformasikan ke penonton gitu. Dan puji Tuhannya itu tadi gue bilang bro, jadi setiap timnas itu kan gue bisa juara bro. U16 juara. Ini ada ininya sedikit nih, magisnya sedikit nih. Makanya terus apa, U16 juara, Jojo Iya, juara badminton, Asian Games. Games. Olimpiade kemarin pertama kalinya ganda putri juara. Jadi gue percaya kalau emosi kita yang kita bawain di studio Ada energi yang ada tersulut. energi yang bisa lo kasih ke penonton sehingga penonton sama-sama juga memberikan dukungan. Plus walaupun gua nggak religius, tapi yang gue bilang ayo kita doain yuk, kita Ya, doain, ya. itu tuh emang kalau ternyata kita bareng-bareng lakukan itu nyampe ke sana. Ya. Dan somehow memberhentikan haters gue tuh adalah ketika akhirnya soalnya juara. Iya, bener sih. Kalau gue nggak juara pasti gue dimaki-maki. Dan lu biar lu tahu juga bro, U16 Nah, sebenarnya ada oknum yang berusaha untuk ngekat gue bawain mulai babak perempat final. masa sih? Iya. Dan itu orangnya adalah orang yang sangat disukai Wah, oleh publik sepak bola Indonesia. luar biasa nih. Iya, tapi ternyata dia melakukan itu. Jadi Memang memang menemukan fakta itu. iya. Oh, Dan gue bersyukur gue punya bos yang percaya sama gue, iya. yang pada saat gerakan mute massal pun sampai angkat bicara Bu Harsiwi Ahmad bahwa Oke. dia percaya sama gue. Dan dia tahu bahwa Indosiar itu bukan penonton bola semua. Indosiar itu ada penonton yang memang penonton tetapnya entertainmentnya. Iya. Sehingga kalau dipaksain semuanya ke bola banget tuh Rendra kan. Gue yang ada agak entertainmentnya. Jadi mereka berusaha menggabungkan itu. Makanya dia bilang ternyata ada silent viewers juga yang tidak perlu berkata-kata bahwa dia mensupport atau tidak mensupport gue, tapi mereka tetap nonton. Nah, semakin gue kayak mau di-cut gitu bro, di situ gue tuh selalu semakin mau buktiin ke orang-orang bahwa jadi gue malah emang butuh kayak gitu bro. Yeah. Yang tadi gue bilang gue butuh saingan. Bener. Gue butuh yang malah hina gue. Yeah. Gue butuh yang malah mau ngekat gue, karena di situ gue makin buktiin kalau lo salah gitu. Bener sih. Iya itu memang. Dan akhirnya pas juara bro, orang ini ujuk-ujuk telepon gue, terus ngomong bahwa mau ada campaign lah tentang supporter, bahwa lu tuh bisa membuat supporter tuh lu tuh kayak bisa jadi orator lah. Terus gue kayak kok lu bisa gitu ya, sementara gue tahu lu kemarin mau ngekat gue. Ujuk-ujuk lu bisa nelpon gue terus mau ngajak gue untuk kayak gitu. Gue bilang kok ada orang kayak gitu ya. Ya udahlah, gue terima aja. Iya bro, itu wah banyak bro yang kayak gitu, lucu bro. Iya. Satu-satunya mungkin ya kalau bertandingan lo bisa netral mungkin Liverpool lawan MU ya. Liverpool lawan MU lo tuh netral ya. gue agak berat juga ya bawa ini. Tapi enggak bro, itu yang sekarang gue juga bawa ke, karena lu lihat Sky Sports. Iya. Sekarang udah nggak ada netralitas. Emang trennya sekarang Gary Neville akan selalu membela, Iya sih. Carragher akan melawan, Iya. Roy Keane semua dia hajar gitu. Jadi ternyata apa yang diminta oleh dedengkot sportcaster dulu bahwa lu harus netral. Trennya udah nggak juga, bahwa lu orang harus tahu juga identitas lu tuh sebenarnya apa. Walaupun akhirnya sampai di titik dimana yang lu masih kapan perlu membela itu terus, atau yang akhirnya lu juga harus mengkritik tim lu itu gitu. Udah berubah bro trennya bro. Oke. Makanya di Dewan Pundit Indonesia karakternya beda-beda. Oke, lo emang lo atur sebagai sport. Iya, makanya gue bener-bener mau banyakin Spurs bro. Karena kan si Justin hina mulu. AIA gue kan susah masuk bro. Iya. Pak Rizky susah masuk. Jadi gue harus cari figur Spurs. Aduh. Bro, nih sekarang kita ngomongin tentang agak inilah sepak bola in generalnya juga. Lo ngelihat sepak bola Indonesia seperti apa sekarang nih? Nah kalau ini gue harus hati-hati udah ngomongnya. Kalau yang tadi kan tentang diri gue mau bodo amat gitu kan. Nah, makanya biar sedikit istirahat dikit gue Ya. buat lo. Sepak bola sekarang sih bagi gue dibanding waktu gue pegang HPP udah lebih baik bro. Oke. Bisa dibilang lebih baik, tapi belum sempurna. Ya. Gitu. Tapi kenapa gue bisa bilang lebih baik? Karena sekarang untuk bisa melakukan yang tidak baik itu lebih banyak matanya, baik itu sosmed ataupun juga sesama yang ada di dalam dan lain sebagainya. Jadi tidak semudah yang dulu bisa mereka lakukan. Termasuk gue bangga dengan apa yang dilakukan APPI adalah mereka sekarang memang punya kekuatan untuk memutuskan klub ini belum bayar, maka secara aturan FIFA dia tidak boleh main dulu. Ya. Makanya
akhir-akhir ini banyak klub yang sebelum kompetisi akhirnya menyelesaikan dulu kepada para pemain. Dari sisi perlindungan pemain, dari sisi industri, gue melihat apa yang dilakukan oleh grup baru gitu ya, yang bisa memonetisasi timnya sehingga menjadi IPO, kemudian mendapatkan keuntungan dari 5 faktor atau 5 sumber keuangan sepak bola secara umum. Itu ternyata bisa dilakukan. Berarti menjadi contoh bahwa place atau lokasi itu ternyata nggak jadi masalah sejauh lo bisa membuat bisnis plan atau strategic plan-nya. Itu gue juga lihat udah ada kemajuan di sana. Terus kemudian yang ketiga juga secara sponsorship atau brand gue lihat nggak kekurangan sebenarnya gitu. Mereka tetap tahu bahwa bola ini, dan sekarang mungkin mereka bisa melihat semakin bisa dipertanggungjawabkan keuangannya. Dan yang keempat yang paling gue bisa jadikan alasan kenapa gue bilang begitu, setiap bola yang mau mulai emang brand juga kasih job ke gue makin banyak. Jadi itu patokan aja bahwa ternyata oke, berarti lebih oke nih. Dan klub mau pakai gue bro. Karena dulu ada berita juga yang mengatakan karena gue di APPI, janganlah engkau berhubungan juga. Dan juga pokoknya ada ini dengan Valentino Simanjuntak. Waduh, message-nya strong tuh ya. Iya, sekarang banyak yang ngomong, ya ternyata pas kenal lu fair kok, lu gini kok. Gue bilang, ya itu pak, itu kan kata orang. Gue bilang, kalau saya masih kasih aja. Sekarang gue bisa nge-MC di klub A, di klub B, di klub C, bikin vlog di klub A, klub B, klub C. Jadi asik. Pemain terbaik Indonesia saat ini bro, menurut lo? Ini gue didn't see it coming nih kalau yang ini nih. Saat ini, aduh. Ya lo lagi suka siapa? Lalu kan main bola juga nih, ngelihatnya wah ini anak spesial emang gitu. Iya. Gua aduh, udah pasti lah lu KKN lah, gue pasti lah. Siapa? Ya udah pasti KKN lah. Udah pasti KKN lah udah. Rico lah udah. Rico lah. Kalau pemain asingnya? Nah ini nih, kalau dulu ya lu tanya sama gue bro, gue tuh Tobar. Karena iya sih, oke. Gue main kayak dia kan, dari sisi yang kurus ya. Bukan kayak gue sekarang. Ya Pirlo gitu kan, males-males tapi visioner gitu. Nah itu yang sekarang gue cari kok agak susah ya. Soalnya gue pasti patokanku bukan striker atau apa bro, gue pasti cari regista, metronom playmaker gitu. Xabi Alonso. Dan itu kekurangannya Persija sekarang kan. Kenapa? Iya. Enggak mas gue. Dari Rico. Iya mas gue Royce sama Toncip. Gue nggak nanya klub favorit, ntar lagi bisa ditanya juga sebenarnya itu. Bukan mas gue itu di situ. Ya bahkan Mark Lok Rashid Persib juga ternyata nggak bukan yang ada dalam pikiran gue gitu yang lu tahu kan. Setuju. Gue cari yang kayak Tobar gitu loh. Dulu mungkin ada Cena kan. Tapi nggak terlalu apa nih. Sekarang siapa yang kayak gitu coba? Emang berubah ya, karakter pemain asing pun juga berubah ya. Berubah bro. Sekarang. Dan emang patokan kita kan akhirnya gelandang bertahan Korea Jepang, back Brazil, striker depan Eropa Timur kan? Kan jadi gitu. Cuman emang ada siapa ya bro ya? Kalau lu siapa? Waduh, jangan dulu lah. Enggak kan pemain idola nggak apa-apa, bukan klub. Siapa ya bro ya? Enggak, coba pemain tengah deh siapa bro? Ayo. Kadang lupa memang. Ya berarti kan nggak nyangkut di otak kita kan. Masih lupa. Tapi si Jepang Persebaya sih. Oh kemarin si Marukawa. Ya, maksudnya kadang-kadang dia mainin tempo yang kayak gitu. Iya betul sih. Yang udah punya agak sedikit punya style lah. Nah sebenarnya kalau pemain lokal yang menurut gua ini, kalau lo ingetin Marukawa sebenarnya Kambuaya bro. Ah. Itu kelas tuh. Kelas. Dia bisa box to box, tapi dia bisa gocek juga. Ya sedikit lah. Itu mirip guanya dikurangin lah. Dia sabarnya sama gua. Jangan dicolek 3 kali. Sekali ketahuan masih nahan. 2 kali masih nahan. Sabarlah yang tanpa ada hitungannya. Gitu. Kalau ini sama kayak gua nih, udah 3 kali langsung merap. Bukannya lo kebalik. Gua cukup pertama sekali. Galak dulu, kedua gua malah turun ya. Iya kan? Lo kondon lo, bro. Ya itulah yang orang nggak tahu. Gua memainkan mental lawan gue sebenarnya. Sama wasit-wasit yang udah kasih kartu merah gue segitu banyak. Nah itu tuh. Kirim salam ya buat para wasit yang pernah. Karena pernah
Lo mempersulit hidup kita. Paling pertandingan babak pertama ikut turnamen, paling baru 10 menit udah kartu merah. Aduh. Akhirnya kita bertahan. Lebak Bulus ya? Lebak Bulus. Bro, sekarang ngomongin masalah. Aduh, gue jadi penasaran bro, pemain tengah siapa sih? Nah, ntar jadi PR tuh Ya, nanti. ntar PR lah. Cabur apa yang paling sulit pernah lo bawain? Basket bro. Basket. Nah, itu nggak cocok ya di atau gimana? Susahnya apa? Basket gimana ya? Ya emang, tapi ternyata kemarin NBA ngeluarin 6 tipe bahasa komentator basket. Ternyata ada juga yang heboh loh bro. Oke. Ada ya bro. Kalau gue sih bukan karena tempo atau hebohnya. Ininya belum ini gue. Apa? Terminologinya. Ya. Terminologinya kalau ngepasin kata-kata itu gue ucapin dengan permainan, gue masih perlu penyesuaian banyak ya deh. Jadi kayak misalnya gue harus dapat job basket nih. Kalau emang misalnya harus gue gitu, kayak gue minta waktu sebulan 2 bulan deh buat harus ini dulu. Sampai segitunya ya. Harus latihan dulu gue ya, karena ngepasin tempo, irama, terus ya, apa terminologi dengan yang di layar tuh kan ngeri. Apalagi penonton basket punya segmennya sendiri lagi. Beda lagi. Badminton kan viral juga gue. Ya. Yang beberapa yang badminton banget lah. Merasa gue badminton tuh adalah si Jillian Clark gitu kan. Yang gue juga akui ya dia sambasnya gitu loh. Luar biasa. Betul gitu. Tapi gue lagi-lagi kan mencoba mewakili yang gue juga sebagai warga badminton kan. Gue dulu anak Jaya Raya kan. Gue juga mewakili sebagai warga badminton yang kalau nonton di RT aduh kan gitu tuh. Nggak masuk, pahit. Nah itu yang akhirnya gue coba buat gitu. Nah basket ini ini kan beda segmen. Dan gue dari dulu gue kurang terlalu suka gue. Emang basket ya? Karena dulu kita tuh marginal kalau anak bola. Ya. Ngelihat anak basket tuh keren, tajir, cewek-cewek banyak. Sementara kita bau matahari, kakinya silang, terus apa? Banyak luka lagi. Aduh banyak luka, naik angkot. Kalau anak basket minimal motor mobil bro. Ya, benar. Jadi gue dari dulu udah yang kayak, oke, anak basket lo ya. Gitu bro. Walaupun akhirnya gue kuliah sama teman-teman main di Pajajaran sana atau adalah di Bandung tuh mencoba gue, tapi lagi-lagi. Terus kalau bola kan kakinya silang. Kalau basket kan punggung sama tangan ya. Padahal bukan salah dia, emang dia kan karena sering ngelempar sama mainin badan kan. Jadi kan tangannya gitu kan. Tapi emang itu kembali dulu ya, karena dulu gue juga main basket ya bro. Ya lu kan dua-duanya lu. Ya, itu waktu SMA temen gue emang jago banget gitu ya. Dia pernah bilang, ayo kita jalannya harus kita rubah sebagai anak basket. Oh gitu. Oh jadi bukan karena sering main back. Gue mikirnya, oh ini kayak kalau lagi fitness kan sering main back, ininya agak ada jarak kan antara tangan sama badan kan. Oh karena ternyata emang dari SMA itu kan anak abas itu kan udah paling iya. gaya style. Berarti lu udah ada groomingnya ya. Jalannya harus kita rubah men. Iya. Dia parfum kita pakai MBK bro. Yang buat karambol. Bro, ngomongin sepak bola luar lah sekarang nih. Apa yang lo rasain? Kenapa lo jatuh cinta sama Liverpool nih? Aduh, gue nih ada mirip juga sama Dika sebenarnya kali ya. Kalau gue secara yang individualnya tuh gue sebenarnya dulu Milan kan bro. Tapi memang karena Belanda gitu. Ya karena Belanda kita rutenya sama gitu. Ya kan? Rutenya sama. Tapi begitu ngelihat kultur, filosofi dan kemudian juga memang secara klub gitu, barulah gue bicara Liverpool. Kemudian juga melihat kan gue di era yang kita kan di era yang lama nggak juara kan, maksudnya bukan yang pas dulu masih ininya kan juara yang IPL lah. Kita memang dapat di Champions dan gelar UEFA dan lain sebagainya gitu. Tapi gue lebih melihat ke yang tadi bro, terutama supporter sih gue gitu, terutama supporternya. Dan ketika gue akhirnya bisa berangkat ke sana ya makin sah lah. Oke, berarti gue nggak salah lah. Memang bener gitu ya. Memang bener lah. Gua melihat kalau di sana kan banyak emang sebenarnya kan juga kita kalau di Anfield Road kan emang itu kayak klub-klub lain yang gang kecil tiba-tiba ada stadion kan. Gak kebayangnya kalau di sini sih itu stadion. Nah, cuman si Liverpool kan udah termasuk yang digedein lah. Kalau tim lain kan gitu masih kecil, jadi kayak emang ya akamsis itu emang wajar sih segitunya gitu. Dan gua denger juga walaupun setelah zaman sekarang berubah ya, yang memang dari dulu
jadi tukang-tukang apanya di sana memang bener-bener dipertahankan terus gitu, bukan karena semata-mata umurnya atau apa, tapi memang ya udah lu udah kayak keluarga gitu. Ya akhirnya industri bola berjalan jadi kayak begini, tapi gue bisa melihat tetap kekuatan itu ada di sana secara supporter dan sejarah dan lain sebagainya. Udah gue makin senang dan belajar untuk ya walaupun suka sebel kan, maksudnya pemain nggak ada yang kita suka nih atau nggak ada yang dibeli nih. Tapi gue menganalogikan gini, gue kalau dulu, kalau mungkin di Muslim juga, kalau di gereja, kalau gue nggak pendeta A, gue nggak mau datang nih gitu. Nah itu gue di Milan. Kalau nggak ada di antara 3 Belanda itu, gue males nonton nih. Iya. Harus ada mereka. Nah kalau Liverpool nggak, ya udahlah, emang gue jago, emang gue suka masih ABC, tapi begitu dia nggak ada, ya gue tetap nonton gitu. Nah itu bedanya, makanya gue dapetin itu di Liverpool gitu. Nah lo dan gue pasang badan untuk semua orang yang head gitu, di IG gue. udah kadung, udah dikenal sebagai lo Liverpool, lo gini ya udahlah gitu ya. Udah, dan nggak pasti nggak akan ada dapet job yang lawannya kan. Kalau tetangga lawannya masih seru, yang biru masih seru. Pernah. Yang putih juga dapat bro. No, personality lo adalah sosok yang ya humoris, cair, lo seperti ini Deon ngomong terus, tapi kita juga mau melihat bahwa seberapa besar nih sosok seorang Valentino Simanjuntak kemarin PPI. Terus punya mimpi besar apa untuk sepak bola Indonesia? Beli klub atau apa? Kita pengen tahu nih. Enggak lah. Gue enggak lah bro. Gue apa ya, gue tuh ini yang lagi gue lakukan tuh, gue lagi mau meningkatkan value dan juga value secara personal dan value secara harga dari profesi gue sportcast. Itu yang sekarang menjadi impian gue, gitu. Jadi ketika gue dengan pengalaman gue di APPI, gue rasa memang untuk bola Indonesia gue paling cocoknya yang seperti itu sih, bukan yang gue di salah satu klub segala macam. Lalu cita-cita gue sih, di wawancara lo sebelumnya kan gue sekarang ngebantu Tranmere Rovers juga, ya kan, dari Pak Wandi Wanandi. Cita-cita gue sih apa yang bisa diberikan tugasnya ke gua di Indonesia untuk klub itu, cita-cita kita tuh bisa kayak ceritanya Leicester sama pemilik Thailand itu. Gitu. Kita mau mulai dari bawah, mencoba mengelola klub, belajar pengelolaan klub dari mereka yang baik dan benar, terus kita bisa bawa itu sampai ke Premier League atau mungkin Championship lah. Itu cita-cita gue juga yang next, karena sebenarnya nawarin beliau klub Indonesia banyak, tapi gue juga yang bilang jangan Pak. Kita mending belajar dari yang benar dulu. Nanti Bapak udah tahu yang benernya, di situ juga kita udah berprestasi. Nanti Bapak mau invest atau apapun itu mah anytime kan bisa, gue bilang. Karena ya gue belajar juga bahwa lu beli saham di sana termasuk stadion, termasuk fasilitas latihan, ada paket ya udah langsung di dalam, termasuk pemain. Kalau di sini kan lu beli dokumen, Pak. Beli utang. Semuanya lu, ya Raffi misalnya beli klubnya mah sekian, tapi kan dari nol. Kalau di sana emang udah running, due diligence-nya jelas, terus lu berapa persentasenya, udah. Bahkan kita kan mereka Santini kan nambah saham bro, karena rumput yang paling baru itu, rumputnya Wembley yang sekarang di Tranmere itu 100% Santini yang biayain. Sehingga ditukar dengan saham. Segitu fairnya, bukan malah dipalak. Lu beresin tuh rumput gua, enggak. Dikalkulasi sekian habisnya. Oke, lu ada share sekian, berarti gue tambahin sekian gitu, bro. Akhirnya rumput itu diekuivalenkan dengan saham. Gila ya. Jadi kan kita seneng gitu. Iya, ada hasilnya. Iya, dan jadi belajar, bro. Aduh, kalau orang kan gitu. Sekarang apalagi turun kemarin kan, itu kan berarti Liga 4 gitu. Sebelum National League kan yang ini. Tapi lu kalau ke sana ya ampun. Fasilitasnya segala. Liverpool cewek kan main di Stadion Cranton Park juga gitu. Jadi ya seru lah kalau itu bisa terjadi. Dua cita-cita gue, yang satu itu melalui Jebret Media, yang satu lagi melalui ya gue bantu Santini buat Tranmere. Itu gue yang sekarang gue garap. Wah, nice. Makanya gue, bro, sebelum ditanya, gue sih maunya nih next year, tapi tergantung duit sih. Next year gue tuh sebenarnya udah beneran udah nggak mau komentator. Masa sih?
Makanya tapi lihat dulu ya kondisi ya. Kalau kemarin nggak ada pandemi, gue udah hitung maksudnya 3 tahun tuh. Kalau gue mau ngomentatorin tuh 3 tahun sampai tahun depan, ya pas lah untuk habis itu gue ngerjain yang lain gitu. Lo ngerjain yang lain tapi lo lahirin dulu anak-anak Nah, komentator iya. itu dari Jebret Media juga. Iya, ya, itu juga. Iya. Pinter Jadi juga. gue gedein, iya. Jadi agen juga kan? Ya kan orang agen pemain. Iya. Kita kan talent group. Nah, Iya bro, karena gue mau gedein media gue menjadi pemberitaan sportcaster. iya. Baru nanti bikin akademinya, Hmm. baru talent groupnya. Nah, mantap. Tapi kan gak ujuk-ujuk Mantap. talent. Iya. Ada Oke, ininya oke. dulu kan. Waduh gila nih, ini pertanyaan sebenarnya masih banyak, cuman udah lah. Udah lah, jawabnya nanti- kepanjangan bro. Pertanyaan terakhir, Aduh, paling klasik lah. Harapan lo untuk sepak bola Indonesia lah. klasik, memang benar-benar klasik itu ya. Iya, tapi maksudnya kan dibalik semuanya lo sebenarnya dengan pengalaman lo Iya. seperti apa sih? Harapan gue dead air kalau udah ngomongin harapan gue sepak bola. Eh. Gue dibalik deh, mendingan nggak usah tentang lolos Piala Dunia segala macam dulu deh bro. Oke. Gue benar-benar grassroots lah. Hmm. Gue pengen kita benar-benar punya sistem pembinaan yang udah jelas, terus kemudian fasilitas yang memadai. Hmm. 2 itu dulu deh bagi gue, karena 2 itu gue rasa bisa dibantu swasta deh. Iya. Kalau udah ngomongin yang apa pengurus yang ini juara ini ntar aja deh, bagi gue itu deh bro, pembinaan grassroots yang jelas, fasilitas yang oke. Nanti kedepannya itu jawaban orang lain lah akhirnya prestasi atau apa, karena gue lihat itu yang kita kebalik deh ke pemikirannya. Lo mau juara tapi di sininya nggak beres-beres gitu. Iya. Sementara kita juara mulu usia dini kan, Iya. di level yang 5 tahun kemudian kok yang ini makin jago, yang ini segini pemain yang sama. Lu lihat pemain Vietnam Iya, angkatan iya. Evan Dimas bro. Waduh gila. Sekarang- Itu yang Korea udah di IPL. Makanya itu maksud Ya gue. kan? Berarti kan ada sesuatu yang harus diperbaiki lah. Ya, oke. Waduh, Valentino Jebret Simanjuntak ini luar biasa banget. Thank you banget bro untuk Thank you, bro. kedatangannya. Udah bisa banyak cerita-cerita yang menarik yang sebenarnya mungkin juga harus dari sisi positifnya kita belajar banyak dari sosok Valen dengan profesinya yang juga mempunyai pondasi penting untuk sepak bola Indonesia. Sukses semuanya buat bisnis, karir Thank you bro. dan yang lain-lain. Sama-sama. Sehat-sehat yang paling utama juga. Amin. Gue Steven Gerrard bisa foto sama gue juga karena ini beliau nih, dia yang ngurusin kan. Walaupun gue dikejar-kejar wartawan waktu itu. Gue nembus barikade. Oke bro, Thank you bro. kita tunggu kolaborasinya bro ya. Thank Yes. you. Thank you.